I want you to the moon. I want you to the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kata puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dia telah memberikan kita banyak nikmat, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang telah kita rencanakan ini. Salawat berkaitan salam tidak bosan-bosannya sama-sama kita kirimkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Nama saya Sakban. Saya Yulistan Siregar. Saya Mita Aryani. Saya Nusaimah Rahab. Saya Juliani Batubara. Saya dari kelompok 2 Ingin menyampaikan hasil makalah-makalah kami yang telah ditampilkan. Pernah ngebayangin kan apa jadinya dunia kalau simbol ini gak ada? Mungkin semua kemajuan ini gak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengatakan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar menguasai simbol ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang jadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Baiklah, saya pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang apa pengertian filsafat, hubungan filsafat dengan pengetahuan dan agama. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian filsafat. Filsafat secara umum itu filosofia yang bermakna mencintai kebijaksanaan atau kearifan. Dan juga filsafat ini secara harfiahnya itu juga bermakna mencintai kebijaksanaan atau kearifan, yang bermaksud menuju kebijaksanaan dan kearifan itu dilakukan dengan cara prosedur-prosedurnya. Adapun yang dicari dalam kebijaksanaan atau kearifan tersebut adalah kebenaran-kebenaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan paradigmatik. Dari beberapa teori tentang kebenaran dengan kata kunci teori korespondensi adalah keadaan benar atau kebenaran itu berupa arti yang dimaksud oleh sebuah pendapat dengan apa yang disesuaikannya merupakan apa dan faktanya. Baiklah. Halo teman-teman, di sini saya membahas tentang landasan filosofis pengembangan ilmu. Nah, ketika kita membahas tentang landasan filosofis pengembangan ilmu, yang kita tekankan di sini pengembangan ilmu pendidikannya. Nah, pengembangan ilmu pendidikan zaman sekarang ini terus-menerus berkembang. Kenapa? Karena dikaitkan dengan teknologi sekarang ini, yang dimana teknologi sekarang ini mencakup seluruh dunia, terutama pengembangan ilmu tersebut berkembang. Nah, kemudian juga pengembangan ilmu itu juga bisa dikaitkan dengan filsafat dan ilmu. Nah, itu filsafat dan ilmu itu sangat berkaitan, sehingga pengembangan di zaman ilmu sekarang ini, ilmu pendidikan itu sangat berkembang pesat. Jadi apa sih yang memungkinkan itu semuanya? Ini kan harus punya landasan. Nah, landasan pengembangan ilmu ini ada 3 macam. Yang pertama itu ontologi, kemudian yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, yang pertama itu ontologi. Nah, di ontologi ini pengembangan ilmu itu membahas tentang penelitian objek ilmu tersebut. Nah, objek ilmu ini dikaji dan dari mana asalnya gitu. Dan kemudian yang pengobjek ilmunya itu adalah manusia. Nah, antara objek ilmu dan manusia itu saling berhubungan sehingga terjadinya pengembangan ilmu. Itu yang pertama, landasan dari pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Dan yang kemudian landasan kedua itu adalah epistemologi. Nah, di epistemologi ini membahas tentang bagaimana proses ilmu itu terjadi. Nah, apa sih proses-proses ilmu pengetahuan itu terjadi dan bagaimana prosedur pengembangan ilmu itu terjadi. Nah, prosedurnya itu apa tahap-tahapnya untuk bisa dijadikan itu sebagai ilmu pendidikan sehingga bisa dikembangkan hingga sekarang gitu. Dan yang ketiga itu adalah aksiologi. Nah, di aksiologi ini pengembangan ilmu itu membahas tentang landasan manfaat. Apa sih manfaat ilmu pengetahuan pendidikan itu? Kenapa ketika sudah ada manfaatnya, maka itu bisa dikembangkan. Nah, dari landasan yang ketiga itu manfaat. Jadi apabila ada manfaatnya, maka itu bisa dikembangkan maksudnya. Nah, dan kemudian manfaatnya kita bisa mengaplikasikannya. Nah, di landasan itu bisa kita mengaplikasikan ilmu tersebut di kehidupan kita, baik di sekolah ataupun di kehidupan masyarakat tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai paradigma pengembangan ilmu barat modern. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersifat efektif, dan bertingkah laku konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual.
Kata paradigma berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Bahasa Yunani paradigma, para atau degne, yang berarti untuk membandingkan bersebelahan. Saya ingin menyampaikan sarana ilmiah yang digunakan dalam filsafat ilmu, yakni ada 4 sarana yang digunakan. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua logika, yang ketiga matematika, dan yang keempat statistika. Masuklah kita ke pembahasan yang pertama yaitu bahasa. Bahasa dicirikan sebagai serangkaian bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Juga merupakan lambang dari serangkaian bunyi yang membentuk arti tertentu. Atas keilmuan dan berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan manusia, pengaruh komunitas keilmuan muncul dan aktivitas seperti seminar, workshop, lain dan lainnya kehidupan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini disebabkan dari sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diarahinya, dengan kehidupan dan perubahan lingkungan dan tidak konsumsif. Ilmu pengetahuan tidak sama dengan manusia atau akal sehat. Orang awan bisa jadi mencuri atau menemukan kebenaran tentang suatu fenomena dan kehidupan dengan menggunakan akal sehatnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, maka tentu saja itu merupakan kelemahan dari kami. Dan jika ada kebenaran dalam penyampaihan kami, maka tentu juga itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For you, now will not hurt like you. Nothing you can do